juga semangat ya hari ini. Oh, oke, apalagi ini hari Senin ya Gina ya. Money day ya. Money day gitu ya, jadi harus semangat ya. Tapi Budi ngomong-ngomong kenapa sih suara kamu serak? Aduh, nampak kali ya Gina ya. Suaranya seraknya nampak kali. Serak banget. Iya, gimana lah namanya jam kerja awak dari Senin sampai ke Senin lagi. Orang dari Senin sampai Jumat gitu. Oh, padat ya. Alhamdulillah, maklum lah ya kan kemarin Lebaran, saldo-saldo rekening itu pada keluar semua. Nggak tahu, meluncur gitu. Oh, saking banyaknya keluarga teman-teman gitu ya. Iya, gitu teman-teman lah. dikasih juga? Sebagian. Aku belum dapat soalnya belum Budi dapat. THR-nya. Emang kita temenan? Iya. Temenan dong. Iya, jadi MC atau nyanyi ngejobnya? Seperti biasa lah, MC ini itu dan sebagainya. Pokoknya menghasilkan cuan itu harus dikerjakan. Tapi ngomong-ngomong soal Lebaran, THR kayak ada lagunya tuh. Ada lagunya? Iya. Ketipa-ketipung sayang lu. Langsung nyambung ya. Lanjut, coba. Karena itu viral banget kan? Coba. Ketipa-ketipung sayang, libur Lebaran dah habis sayang. Ya. Kalau sudah, mari bekerja. Kerja lagi kerja. Oh iya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Gina. Iya, sini ke tengah. Gini ya Bud ya. Iya, kenapa? Saya selaku penyanyi profesional dulu ya. Oh gitu. Alah Agak- penyanyi hajatan hitam aja pun. Agak sakit telinga saya mendengarnya ya. Oh gitu, Terus ya. kalian lagi ngerubah lirik lagi. Kalian mau kayak aku, salah lirik. Iya. Soalnya pas kan, nanti Iya. kan ngomongnya bekerja. Habis Tahu. Lebaran, habis Budi, liburan gini ya. kerja lagi Noe. Ini, kalian kalau nyanyi lagi, ya, terus kami mau jadi apa di situ? Tapi kan tetap aja suara Noe yang terbaik di sini. Tapi kan ya kamu suaranya bagus karena mic-nya yang bagus. Oh iya, coba Gina kan penyanyi juga ya. Temani aku rembulan. Ada goyangannya gitu ya? Iya. Coba. Kamu. Oh, enggak. Coba, pasti ada goyangan dan bagus. Temani aku rembulan. Udah gitu aja. Udah. Iya. Agak sedikit kayak langsung pengen ke THT jadi ya Budi. Oh ya, langsung berobat Dia gitu. kalau nggak pakai mic ini nggak bagus suaranya. Oh iya. Percaya deh. Iya. Dengar kabar katanya Apa? THR kalian habis ya? Banyak ngeluarin duit ya? Iya. Bukan banyak, bukan habis lagi. Iya. Kayaknya udah tinggal sedikit, udah tinggal saldo minimal. Wah pantesan ya, makan sepiring berdua kita kemarin ya Budi ya. Karena apa tuh Gina? Tapi kan udah Kenapa? ditraktir loh makan sama Noe. Gina belum kan? Jangan dibilang nanti dia bilang. Ya aku nggak diundang, jahat ya Noe. Katanya Bud ini adalah hasil ngevlog kami katanya kayak gitu. Oh, udah jadi influencer Hasil ngevlog ya. dan wah gitulah pokoknya. Iya. THR masih banyak Noe. Alhamdulillah. Kenapa Noe? Inilah mau Pak Dul sama kalian 200 aja ada Bud. Nggak berubah ya. Tapi memang kalau dari ini karakter wajah, Yes. memang Noe ini ya cocok. Cocok apa? Cocok orang yang kurang duit. Astagfirullahaladzim ya Allah. Makanya dia tetap kerja di sini ya. Kalau nggak ada penghasilannya ya. Ya udahlah kita sapa pemirsa lah Noe Oh, ya. boleh. Oh iya sampai kelupaan ya. Iya. Oke. Noe dulu ya. Iya, cepat. Cepet. Jangan. Biasanya mau Iya. ini mau Halo selamat pagi semuanya pemirsa Kopi Pagi yang ada di studio maupun di rumah. Wah gitu ya. Kayak mau malak ya. Agak kejam ya. Tapi ngomong-ngomong bintang tamu kita siapa sih? Oh, bintang tamu kita ini spesial. Ini adalah teman aku, sahabat aku ya, circle aku lah gitu. Oh, kayaknya nggak circle kita nih. Penasaran Iya, kita ya. penasaran juga. Ini teman-teman pembawa acara pernikahan. Siapa sih? Oh, ada, pokoknya nanti kita akan undang ya. Dan kita nggak hanya ngebicarain tentang kepiawaian mereka dalam membawakan acara pernikahan, tapi kita akan mendengar secara langsung ini. Wow. Ada gebrakan baru yang akan dibuat untuk Gebrakan baru, langsung ini ya. Tapi gebrak. Ada gebrakan baru yang akan dibuat oleh teman-teman pembawa acara pernikahan yang ada di Sumatera Utara. Pengen tahu? Pengen tahu. Pengen dong. tahu? Pengen tahu. Sama, saya juga. Nggak tahu ternyata dia. Ya Oke, udah. ini langsung aja ya. Yes. Kita panggil dia ini merupakan koordinator HIPAPI Sumatera Utara ya. Kita juga akan nanti lihat kira-kira HIPAPI itu apa ya. Yes. Langsung aja kita panggil ini dia, Fajar SY. Halo, selamat pagi Bang Fajar. Bang Fajar. Halo Fajar, sehat. Kalau ini nggak asing Nggak asing ya? kayaknya, Bud. Coba sebentar.
Mirip nggak sih kami? Memang aura-aura kacamata ini ya kan sangat menjanjikan nggak sih? Mirip sih, mirip ya, mirip. Dari kacamatanya ya, Gin? Iya, cuman kacamatanya aja. Ya Allah, Fajar jahat kali, mirip dari mananya? Ya misalnya ini kayak CEO, ini kayak karyawan baru lah ya. Iya, bisa. Oke, baik. Biar lebih enak lagi ngobrolnya, kita sambil duduk kali ya. Boleh. Oke, tepuk tangan dong buat Fajar SY. Oke, duduk sih. Enggak, Noe kembali ke alamnya Oke, ya. makasih ya, Bud. Oke. Fajar, apa kabar Fajar? Sehat, Budi. Sehat ya, kita udah lama kali nggak ketemu ya. Lama ya. Emang Kayaknya sebaya beberapa ya dekade. manggilnya Fajar? Nggak sebaya sih, cuman kan harus manggil nama Gina. Oh gitu Gina tolong ya Gina. Biasa panggilannya apa kalau di... Dia Mas Fajar gitu, atau Bang Fajar. Kami sebaya gitu. loh, Gin. Sebaya Kita kan? cuman Baru 21 beda- tahun kan? Heeh. Gina berapa? Aku 20. Oh ya, kaca setahun ya Kita Gina? muda-muda loh pemirsa di sini ya pemirsa ya. Oke. Nah, ini Budi juga salah satu tergabung di Hipapi juga Iya, kan? benar. Bener. Kenapa Tapi nggak aku- Budi aja di sini ya? Tapi aku jangan Satu di-spill, lagi. boleh nggak sih Gina? Oh, nggak boleh ya? Iya, kita pura-pura nggak tahu aja. Oke, karena kita host di sini ya. Oke, Bang Fajar sehat ya? Sehat alhamdulillah, Gin. Gina Ketemu sehat. lagi aku sehat. Sebelumnya sering ini ya, sering Aku barengan ya? nggak sering sih, kita jarang ketemu, tapi yang namanya MC ya Bang Fajar siapa sih yang nggak Oh, iya, tahu bener namanya sih, gitu iya. ya pemirsa ya. Benar. Oke, baiklah. Seperti biasa Fajar di Kopi Pagi akan menyuguhkan sebuah kopi yang terenak di sini. Minum kopi? Minum dong. Oke, Bang Cakil. Masuk katanya. Kali ini berbeda, udah nggak pakai peta-peta lagi ya. Oh, udah baju baru dong, Udah baju baju baru, lebaran. udah baju lebaran. Iya, benar. Oke. Lama banget salamannya, kayak teman akrab gitu. Ceka juga Cek. kan? Ceka, ya. Banyak cekannya ya. Iya. Bang Cakil, seperti biasa. Bang Fajar minum apa bang? Saya mau kopi americano aja deh, Bang. Oh iya, oke siap. Oke. Bang Oke, Budi? biasa lah Bang Cakil. Biasa nggak mau berubah-berubah ya? Enggak usah berubah-berubah, itu udah Setia paling ya? enak gitu. Setia ya? Setia, saya Oke. orangnya setia, kan Setiora Harjo SR. Oh, Budi kopi Arab ya? Hah? Kopi Arab. Enggak sih, Jadi- kopi Jawa. Kan Kopi saya orang Jawa. Kopi Jawa ada Gina? ya. Aku kopi susu. Kopi Kopi susu. susu. Iya, Oke suka ya, ada Bang Fajar. manis-manisnya. Oke. Ditunggu Terima ya, kasih Kak. Bang Cakil. Oke. Nah, sembari Bang Cakil nyiapin kopinya, kita ngobrol sama Fajar ya Gina ya. Yes. Oke, Fajar. Kalau kita lihat ini kan, itu kan koordinator Hipapi Sumatera Utara. Nah, berarti yang membawahin teman-teman yang ada di Sumatera, Fajar. Ya. Oke, nah kita boleh tahu dong, ini Hipapi itu singkatan atau apa gitu? Baik. Budi, jadi Hipapi itu adalah perkumpulan pembawa acara, tapi ini khusus pembawa acara untuk pernikahan. Jadi Hipapi itu sebenarnya adalah sebuah organisasi perkumpulan pembawa acara pernikahan Indonesia. Oke. Jadi kita bisa dibilang bukan sembarang organisasi, Bud. Kita udah ada SK Kemenkumhamnya gitu. Oke, berarti secara legal ini ya sudah Legal. mumpuni gitu ya. Benar. Oke. Resmi gitu Resmi ya. gitu. Tapi ngobrolin Hipapi sendiri ini ya udah terbentuk dari tahun berapa sih di Sumatera Utara? Nah, ini kan Indonesia ya kalau aku lihat ya singkatannya. Ya. Apakah memang seluruh Indonesia atau ya ada di Sumatera Utara saja? Ya. Oke. Baik, jadi Gin, Hipapi Sumatera Utara itu dulu awal terbentuknya itu pada saat pandemi, Bud. Oh, maksudnya Hipapi Indonesia Ya, ya? Hipapi Indonesianya terbentuk pada saat pandemi tanggal 9 Juni 2020. Oke. Itu diprakarsai oleh MC-MC atau pembawa acara pernikahan senior lah di Jakarta. Mereka bentuk sebuah komunitas. Nah, akhirnya terbentuklah Hipapi ini, Hipapi Perkumpulan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia. Disahkan oleh Kemenkumham Republik Indonesia dan saat ini Hipapi itu sudah memiliki 5 DPW di Indonesia, Gin. Oke. 5 DPW, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, kemudian Sumatera Barat, kemudian satu lagi Jawa Barat. Oke, jadi udah banyak ya? Banyak. Dewan Perwakilan Wilayah yang tergabung ini ya. Berarti ada 5 DPW. Nah, jadi kalau misalkan yang belum punya Dewan Perwakilan Wilayah itu bisa joinnya di mana? Ya, jadi Bud kita itu di Indonesia itu ada beberapa anggota yang tidak ada DPW-nya. Oke. Kayak anggota kita tuh ada yang dari Kalimantan, Bali, Batam, tapi mereka kan tidak ada DPW-nya, masuklah mereka ke non DPW. Oh. Nah, alhamdulillahnya kita di Sumatera Utara itu tanggal 8 Mei akan terbentuk DPW Sumatera Utara. Wah, tepuk tangan dong, ini keren banget ya.
Luar biasa, akhirnya Sumatera Utara punya DPW gitu ya. Alhamdulillah. Nah tadi kita udah tahu sejarahnya nih sedikit dari Hipapi gitu ya. Dan sebentar lagi akan diresmikan DPW Hipapi Sumatera Utara gitu ya. Insya Allah tinggal beberapa hari lagi ya, semingguan. Tapi kita juga pengen tahu nih visi misinya apa sih, kenapa sih Bang Fajar sebagai apa ya kalau bisa dibilang koordinator nih ya. Yang memang benar-benar menginisiasi yang ada di Sumatera Utara. Untuk apa sih ya Bang, capek-capek gitu ya. Ya udah kalau misalnya mau jadi MC pernikahannya jadi MC aja, untuk apa gitu ya. Untuk apa join ke Hipapinya gitu ya. Ada apa sebenarnya di Hipapi ini ya kan? Gitu ya, silakan. Benar Bud dan Gina, sebenarnya MC-MC atau pembawa acara itu banyak juga yang ngapain sih gabung ke Hipapi, kita belajar tinggal dari YouTube dan segala macam gitu. Nah sebenarnya visi misi Hipapi ini adalah untuk mengumpulkan semua pembawa acara pernikahan, dikumpulkan di dalam satu wadah. Jadi wadah tersebut itu banyak sekali manfaatnya Bud, diantaranya kita itu ada sertifikasi. Jadi MC-MC kita itu tidak hanya sekedar MC tetapi memiliki sertifikasi internal saat ini. Dan nextnya akan ke BNSP seperti itu. Kemudian kita sering ada pelatihan-pelatihan, public speaking, grooming dan lain sebagainya gitu. Dan kita juga sih intinya mengumpulkan MC-MC pernikahan ini untuk lebih menjaga attitude dari berkomunikasi dan sesama industri wedding yang ada di Sumatera Utara dan Indonesia. Oke, baik. Nah, Bang, apa? Wow, udah datang kopinya ya. Akhirnya datang ya. Wis. Ini kayak recekan abang nih tangannya. Racikan langsung ini Iya, Bud, kopinya. Aduh, ini kalau pagi-pagi belum menikmati kopinya Bang Cakil, ini kayaknya ada yang kurang pas gitu ya. Kadang kita pun Budi air kalau putih, on-air- Budi. Hah? Air putih. Kopi latte namanya bang. Kopi latte ya. Fajar nggak usah di-spill boleh nggak sih? Oh iya, dia kopi Iya, juga iya, ya iya. ternyata. Ya. Cuma saya banyakan airnya gitu ya. Enjoy bang ya. Oke, silakan Fajar. Makasih Bang Cakil. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Silakan Fajar diminum. Iya, Bu. Aduh, ini enak Thank you, banget TVRI. nih ya. Oke. Makin seger ya. Gimana, Fajar? Kopinya? Ih, keren. Enak Kopinya ya? enak. Thank you Bang Cakil. Oke, baik. Nah, masih kita ngomongin masalah Hipapi Indonesia. Nah, untuk Hipapi sendiri, nah ini khusus untuk pembawa acara pernikahan yang nasional saja. Apakah ada juga adat-adatnya begitu? Baik. Jadi Bud, di Hipapi ini kita itu ada banyak sekali segmen pembawa acara pernikahan. Kita ketahui sendiri bahwa pernikahan Indonesia itu kan Bud banyak sekali macamnya ya. Oke. Di Sumatera Utara aja ada berapa suku, di provinsi lain berapa suku. Nah di Hipapi ini kita itu MC atau pembawa acara itu ada banyak Bud. Ada pembawa acara adat, ada pembawa acara nasional, wedding nasional, ada pembawa acara wedding internasional. Oh, oke. Jadi banyak ya. Kita pengen tahu dong kalau yang adat itu apa aja gitu, adat apa aja gitu. Nah, kalau sejauh ini sih Hipapi itu sudah mengadakan pelatihan kayak adat Jawa, Oke. adat Banten juga pernah kemarin, Sunda, kemudian mungkin next kita akan ada pelatihan Batak kali ya Gin, Wih, wedding ini Batak. keren ya. Karena kan kita di Sumatera Sumatera Utara Utara ya, Iya. banyak orang Batak juga. Benar. Nah, berarti ini memang banyak manfaatnya sekali ya kalau kita bergabung nih di Hipapi. Kita juga bisa sama-sama belajar gitu ya. Terus juga ada pelatihannya, and then bisa dapat sertifikat BNSP dan yang lainnya gitu ya. Yang banyak bisa banget. apa ya, menguatkan kita untuk jadi MC ini modal utama sebenarnya ya. Benar. Tapi kalau misalnya anggota baru yang gimana ya, kalau bisa dibilang dia juga baru nih terjun di MC gitu ya. Boleh masuk nggak sih atau yang udah profesional aja? Iya, Oke. ada nggak standar untuk masuk ya kan Iya. ke Hipapi ini? Jadi untuk gabung ke Hipapi itu sebenarnya kita tidak bisa dibilang kita nggak sembarangan tuh jadi anggota Hipapi. Bukan kita mau sombong gitu, Gin. Tapi ada standar yang harus dipenuhi supaya bergabung di Hipapi. Iya. Pertama itu salah satunya dia harus sudah tampil minimal 24 kali di wedding. Oke. Kemudian sudah berkecimpung di MC pernikahan itu minimal 2 tahun. Oh ya. Baru bisa bergabung. Nah kita biasanya tiap tahun itu rekrut tuh anggota-anggota baru dan penerimaannya itu setiap tahun. Oh,
udah 24 kali nggak ya? Lebih dong. Siapa yang nggak Gina kenal mau Gina? merendah gitu. Kayaknya bisa masuk, bisa join Iya, sebentar bisa lagi join ya. dong. Noe kayaknya mau join juga nih. Kenapa? Oh iya Noe. Jadi karena kata Gina kan gini, udah 24 kali nggak ya? Ya kan? Aku aja sampai nggak tahu udah berapa kali jumpa dia masalahnya. Itu kan MC event, kalau wedding kan beda cerita. Itu karena kalau wedding tuh kita punya apa ya? Ciri khas sendiri, Iya, terus benar, ada benar, skill-skill tertentu yang nggak bisa disamaratain, Noe. Dari segi tata bahasa ya. Tata bahasanya juga teratur kan, karena kan pernikahan itu sakral gitu ya. Oke. Noe serius banget dari tadi mendengar. Ini kayaknya kita satu circle gitu. Oh, satu circle. Seru banget gitu. Dia mau jadi MC juga katanya. Soalnya nih. sering ketemu Gin di perweddingan kita. Tapi tetap singer dia kan? Tetap. Kayaknya lebih pengen jadi wedding sunatan gitu. Bu. Oh iya lebih sih. beda lah gitu ya. Bisa. Tapi bisa. Kan memang cocoknya di situ kan? Tapi mau apa, Bud? Gak jadi lah. Tahu kok aku dalam hati mau apa, mau bilang apa. Ya udah nih dengerin baik-baik dulu Noe ya. Nanti kalau mau nanya boleh juga ya. Karena, Atau udah ada pertanyaan Noe gitu? Nanti. Oh nanti karena gitu. katanya Noe mau jadi MC, makanya ini pas banget nih aku mau dengerin. Udahlah nggak usah terlalu banyak lahan yang mau digarap ya Noe ya. Lahan di belakang rumah aja yang digarap. Namanya juga manusia kan, pasti kan kebutuhannya banyak. Ya kan? Apa yang kita bisa, ayo lakukan Oke. gitu. Tapi kalau bentukannya kayak Noe gini bisa nggak sih jadi Bisa, masuk bisa ke Bu. Hipapi gitu? Bang bilang aja bisa, Bang. Bisa. Tapi Gina jangan salah loh Gina. Iya, kenapa? Hari Senin ini kita ada yang baru. Apa? Sepatu Budi. Aduh, inilah kan. Semenjak Lebaran Noe, Iya. udah punya profesi baru ya. Pengamat harta orang gitu. Gantian. Happy loh banyak yang baru hari ini ya. Oke, ngomong-ngomong untuk Hipapi sendiri ada berapa orang nih yang udah tergabung? Oke, untuk member Hipapi sendiri Gin seluruh Indonesia itu sejauh ini 711 orang. Oh, banyak ya. Itu disebar di seluruh Indonesia 711, tergabung tadi seperti yang aku sebutin Gin ada 5 DPW dan 1 non DPW. Insya Allah nanti tanggal 8 Mei ada 6 DPW termasuk Sumatera Utara. Kalau di Sumatera Utara Ada berapa orang? Sumatera Utara sejauh ini sih masih 20-an. 20-an banyak dong. Insya Allah nanti kita akan masih bertambah. Oh, oke, kita doakan. Itu kalau di Sumut sendiri yang tergabung itu MC-nya cowok-cowok atau ada cowok-cewek juga? Sejauh ini sih cowok-cowok Gin. Nah, Gina masuk Makanya. dong. Iya. Tapi aku Temenin juga orang ada lihat belajar. loh ke satu MC cewek kemarin ya sempat bergabung juga ya. Iya. Ya salah satunya ya kemarin. Tapi kayaknya ya nggak tergabung Hipapinya, mungkin tergabung foto-fotonya kali. Pengen join juga ya. Jadi sebenarnya Next Gina join ya. Iya, next harus join lah, Tapi Gina. ngomong-ngomong soal gitu berarti semuanya bisa berkesempatan bisa masuk ya. Bisa. Untuk segi umur juga nggak ada Umur nggak ada batas. batasan ya. Justru kalau dilihat ya wajar ya di nasional itu kayaknya yang tua-tua pun juga excited untuk ikut ya kan. Karena saya lihat ininya apa namanya media sosial itu keren-keren banget. Jadi nggak yang muda tapi yang tua juga banyak ya. Jadi bahkan Gin di Jawa itu kan pembawa acara pernikahan itu kan memang dulu adat ya. Nah itu mereka sekarang sudah perlahan sudah mulai masuk ke Hipapi. Jadi selain mereka mengetahui tata cara pernikahan adat, mereka belajar juga yang pernikahan nasional dan internasional. Ah, ini ya benar-benar. Saling Internasional. sharing ya. Berarti itu ada sertifikasi internasionalnya juga. Ada. Oke, ada. baik. Dan hebatnya lagi Hipapi itu banyak dipakai artis-artis loh Gin. Jadi kayak kemarin Aurel itu MC dari Hipapi. Jadi pun kita yang mau nikah juga semakin mudah ya untuk mencari MC. Ya udah tinggal lihat aja di Hipapi ya, Benar. tinggal pilih yang mana gitu yang sesuai seleranya karena kan Benar. punya selera masing-masing Iya, gitu ya. benar. Oke. Waduh, pokoknya kita doain mudah-mudahan ini ya nanti lancar proses pembentukan DPW-nya di Sumatera Utara. Nah, baik. Nah, oke. Kalau Fajar sendiri nih, ini ikutnya dari tahun berapa? Kan kalau terbentuknya Hipapi kan 2020 ya. 2020. Nah, kalau Fajar sendiri ikutnya tahun berapa? Iya, jadi saya itu tergabung di Hipapi itu sejak 2020. Oh, berarti awal mula langsung? Awal mula angkatan pertama itu saya langsung gabung Oke. gitu. Karena kan dulu masa
COVID ya 2020 kan kegabutan yang hakiki itu di rumah kan nggak tahu mau ngapain tuh. Iya, karena wedding juga ini kan Bener, terhentikan gitu. Akhirnya tercetuslah orang-orang pusat dan teman-teman dari seluruh Indonesia tergabung membuat Hipapi ini. Oke, nah pemirsa kita masih akan ngobrol lagi ya bersama dengan Fajar dan juga akan ngebahas bagaimana sih Hipapi Indonesia dan akan terbentuknya DPW Sumatera Utara. Jangan kemana-mana, kita saksikan ini dulu penampilan spesial dari Doe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Oke. Pokoknya masih bersama dengan Fajar ya, koordinator Hipapi Sumatera Utara. Kita masih akan ngebahas lagi tentang Hipapi Indonesia dulu ya. Iya. Oke, nah kalau Hipapi Sumatera Utara kan baru mau akan terbentuk. Nah, kita mau tahu dong yang di Hipapi Indonesia itu secara struktural organisasi pasti kan memiliki bidang-bidang tersendiri gitu. Nah, boleh dong dijelaskan Fajar bidang-bidang apa saja yang ada di Hipapi Indonesia itu? Emang ada bidang-bidangnya juga Ada. ya? Gin. Jadi Banyak. kita itu organisasi memang ada pohon struktur organisasinya lah. Di atas itu ada ketua umum, kemudian ada sekjennya, kemudian bendahara umum. Di bawah ketua umum itu Gin ada 3, Bud. Ketua 1, ketua 2, dan ketua 3. Ketua ini masing-masing akan membidangi salah satunya, misalnya ketua 1 membidangi keanggotaan. Ketua 2 ini membidangin sosial rohani gitu. Ketua 3 ada juga membidangi media sosial. Sampai ke media sosial semua kita urusin, Bu. Keren banget, berarti proses pembentukan DPW yang akan dilaksanakan ini juga terus disupport oleh teman-teman pusat ya? Iya. Oke, baik. Nah, itu kita udah dapat banyak gambaran ya terkait dengan Hipapi Indonesia. Udah tahu tadi syaratnya ya Gina ya, minimal 2 tahun, kemudian sudah 24 kali membawakan acara wedding begitu. Nah, dan kalau dari segi umur semuanya bebas boleh ikut. Nah, kita kalau udah ngomongin masalah yang di nasional gitu ya, kita juga akan ngomongin yang masalah di daerah, termasuk yang di Sumatera Utara. Ini bawa teman nggak, Fajar? Bawa Kemarin? dong. Bawa dong. Bawa. Oke. Berarti ada teman di sini. Ada teman, ini juga MC hits pernikahan juga di Sumatera Utara. Waduh. Dan dia nanti akan menjelasin lah nanti Oke. perihal Hipapi Sumatera Utara. Oke. Yes. Kita pengen tahu. Kayaknya Fajar aja yang langsung nyambut ya. Boleh. Ada Tapi siapa? saya juga kenal, Oh, kenal juga? karena sama-sama orang awal. Oh, orang awal. Iya. Oke. Boleh dong dipanggil, Fajar. Langsung saja kita sambut, ini dia Khairul Tan. Halo Bang Khairul. Selamat pagi. Langsung lo yang nyambut, ininya koordinatornya. Halo, Khairul Tan. Kenal deh. Silakan. Waduh, ini bajunya samaan, ini seragam Hipapi memang. Iya. Iya. Ini adalah seragam kebanggaan gitu ya. Budi belum dapat ya? Apa? Nah, kelihatan belum dapat seragam ya. dia kayaknya. Oke, Bang Khairul, gimana Iya. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana? Sehat. Emang kalau MC gitu harusnya suaranya ya? Langsung dia tahu ya kan. Penempatan Merdu. notnya. Merdu gitu ya. Pakemnya tahu ya. Iya. Aduh, ngomongin pakem nih. Nih, Fajar SY, Khairul Tan. Ini SY-nya apa kalau Fajar? S itu ya kepanjangan lah, kayak sama kayak Budi SR juga. Iya. Emang panjangannya apa sih? Syaifuddin. Oh iya, kalau saya kan Budi SR, Setio Raharjo, Joso Jodiningrat. Panjang banget ya. Ini orang Cina kali ya? Chinese ya? Chinese Tannya? ya? Itu marahnya atau gimana? Jadi Tannya itu apa? ya biasa lah, kita punya nama panggung ya. Oh, iya. Mas Fajar ya. Jadi nama panggung saya makanya itu Tan itu suku saya Tanjung. Oh, ternyata orang Mina. awal. Iya. Karena itu segmen juga tuh. Oke. Karena di Medan ini kan juga mayoritas kan banyak nih teman-teman kita yang Chinese ya gitu. Ya kebetulan juga ada sedikit dikaruniai look Chinese-nya udah pakai nih pas. Oh, Iya. pas Biar ya. masuk juga ke segmen kesana. Gitu. Oh iya. Wedding Chinese-nya masuk, Strategi ya. Mantap, Tapi biasanya kalau orang awal itu jago pantun ya. Biasanya Oke, gitu. aduh. Mungkin boleh udah kasih bawa pantun pantun ya. pagi-pagi ya. Langsung ditantang ya, MC ya. Mungkin boleh. Boleh. Pantun kita ya. Iya, boleh. Tapi nggak usah bahasa Padang kali ya, atau gimana? Pakai bahasa Padang nih. Bahasa Padang aku contekan nih.
Senyamannya kira-kira. Budi, Kenapa? kamu bisa bayar berapa? Oh iya. Ada harganya. Bener. Saya kayaknya bayar kopi aja ya. Oke. Kita panggil dulu, Bang. Kita pakai Bang Cakil ya, kita kopi dulu. Saya bayar pakai Cuma ada kopi ya. 3 gelas. Halo Bang. Bang Tan. Alhamdulillah Bang Tan ya. Bang Tan. Namanya Khairul gitu loh. Itu enggak pengabdi Tan gitu ya. Gimana Bang? Bang, kopi apa kita bang? Kopi apa yang ada aja Bang, apa Bang? Aku yakin kalau udah Bang yang buat pasti enak. Oke. Oh Kelihatan. gitu. Wajah-wajah petani kopinya. Petani kopi langsung. Iya, tanamnya di belakang rumah. Oke. Tunggu bang ya. Iya, siap. Berapa lama Bang Lama Cakil? nggak nih? Sampai acara selesai enggak kan? Enggak, paling lama semenit lah. Wih, semenit ya, siap. Ditunggu bang ya. Tapi Bang Cakil ini hebat loh, dia Iya, nanam iya. sendiri, Tuh, ya manen sendiri, buat Oke. sendiri. Jemur Minum sendiri. Iya. Nah, udah dibayar sama kopi tuh. Oke. Oke, boleh. Sekarang ya? Iya, langsung. Langsung. Baik, Oke, gini ayo. aja. Tapi kalau misalnya ngomong bandu ya, No ya. Cakep gitu ya. Cakep boleh. Nanti kita sambut ya bang ya? Biar kayak di wedding-wedding itu. Wih. Oh, sapa dulu. Ini Sapa paten dulu. apa nih kira-kira Jadi, ya? Paten pembuka karena ini kopi atau pagi, apa? pembuka aja deh kayaknya. Pembuka ya. Siap. Iya. Karena kita Sumatera Utara nih ya, jalan-jalan ke Brastagi. Cakep. Jangan lupa singgah ke Penatapan. Cakep. Alhamdulillah senang sekali berada di Kopi Pagi. Cakep. Programnya seru penuh kejutan. Luar biasa loh. Oke. Memang Kalau penuh bahasa kejutan. Padang bisa nggak? Termasuk kejutannya tiba-tiba disuruh pantun. Kalau bahasa Padang dikit dong. Bahasa Padang Mungkin ya. kayak yang di wedding gitu ya kan. Biasanya kan kalau sebelum pas tambahan gitu-gitu. Iya. Kan gitu ya. Biasanya, ya Budi tahu juga kan ya. Tapi kali ini aku pura-pura nggak tahu gitu. Kalau Budi contekan ya, pakai contekan ya Bu. Iya, untuk memang kita suka challenge narasumber gitu ya. Pokoknya Salah satunya adalah pantun. Dadakan gitu. Iya, dadakan ya. Iya. Kalau dari Khairul tadi udah dari pacar kali ya. Oke. Karena Khairul ke Brastagi juga. Ini kemana kita? Ini ke Brastagi juga. Oh iya baik. bareng ya. Tapi nggak Gin, ke Brastagi pergi sendiri. Cakep. Sendiri dibekali nasi. Cakep. Jangan lupa selalu pantengin TVRI. Cakep. Kopi pagi selalu menginspirasi. Wih. Siap ini ibu produser di sana langsung rekrut. Hostnya jadi 4 ya. Kayaknya yang terancam aku ini. Yang terancam aku ini. Bud, Kenapa? kami mau ini. Tadi kami udah apa? Kenapa? Noe? Mau Aduh, apa sih? pantun. Oh, susahnya. ya ampun. Ya, Di atas silakan. genteng makan semangka. Cakep. Kami anak band ganteng semua. Fitnah. 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 Agak-agak berat diterima ya sebenarnya pernyataannya. Itu nggak berat sih bang. Pakai kali. Berat kali. Oke, kita balik ke Khairul Iya, Tan. tepuk tangan dulu dong untuk Bang Khairul Terima Tan. kasih. Mereka Bang berdua ya. Fajar. Ternyata Iya, tidak diragukan lagi ya. levelnya sebagai seorang beda ya. MC-nya. Aduh, Udah bisa apa pasti pantun ini otodidak. red cardnya mahal banget ya. Jangan gitu Budi, ntar Jangan orang gitu. segen lo nanya presisi. Oh iya. Tapi masih bisa nego kan. Bisa lah. Ya setengah harga gitu. Jangan banyak-banyak ya. Harga kawan tuh biasa ya. Bang Khairul, Bang Ya, Khairul ini Gina. kan Bang Khairul juga tergabung di Hipapi Indonesia gitu ya. Iya. Ini kalau Bang Fajar koordinator nih saat ini, kalau Bang Khairul Tan ini sebagai apa? Oke, untuk saat ini karena DPW Sumatera Utara itu belum dibentuk, ya nanti ya rencananya 8 Mei insya Allah. Nah untuk saat ini masih sebatas member, Yes. Oke. anggota dari Hipapi, Iya. gitu. Nah nantinya setelah kita pelantikan, baru nanti mungkin akan ada jabatan yang akan diemban Oke, seperti itu. baik. Nah, berarti ibaratnya ini adalah panitianya gitu Panitia, ya? iya. Panitia muswil gitu ya. Benar-benar. Oke, Tapi aku penasaran juga nih sama Bang Khairul. Iya. Kenapa sih juga tertarik untuk bergabung ya di Hipapi gitu ya? Kenapa nggak sendiri aja? Kalau sendiri kan kayaknya lebih bisa bebas gitu ya. Oke, jadi ini boleh sedikit cerita ya. Jadi teman-teman, yang namanya kalau di era zaman sekarang itu kan yang namanya kita untuk personal branding itu kan perlu. Ya. Ya, which is saya ngetahuin Hipapi ini siapa-siapa orang di dalamnya. Iya. Oke. Ya, terus terang selain memang sangat worth it untuk saya bergabung, ya saya juga punya kepentingan. Gitu, punya kepentingan. Namanya gini, which is orang-orang yang gabung nih saya sudah banyak tahu ya, seperti yang dibilang Mas Fajar tadi, secara nasional kita sudah 700 orang lebih. Ya. Dan saya yakin, dan saya lihat juga itu orang-orang MC-MC yang sangat luar biasa dan hebat
ya ternama juga ya, terutama yang teman-teman yang Jawa ya Bang Fajar ya. Jadi ya ini saya harus punya kesempatan nih untuk bisa gabung gitu. Karena biar secara branding juga ya. Ya nggak muluk-muluk biar nanti di bio Instagram tuh member of IPAPI Indonesia. Iya dong. IPAPI Indonesia. Nilai jual juga, Bu. Nilai jual juga benar-benar. Khairul tergabung tahun berapa? Kalau aku join itu per tahun 2023 tahun kemarin sih. Baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin. Iya. Terus untuk Hai, oke. baru mau nanya ya. Apa itu Bang? Udah datang kopinya. Bentar, aku ngejar waktu abang dari tadi nih. Waktu. 1 menit ya. Oke. Iya. Siap. Bang Cakil nyelip-nyelip di mana nih? Mana yang Selang. kosong? Mana yang kosong? Karena tadi memang sengaja kami tahan biar dia maju mundur. Biar gak lama ya, biar gak pegel sedikit ya. Oke. Bang, thank you. Enjoy Bang ya. Makasih Bang Cakil. Bang Budi. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Oke, silakan diminum dong, Khairul. Ayo, Kita izin ya. Ayo, Ini pas banget. Aku Dan udah tentunya ngopi. bagi seluruh pemirsa yang di rumah sembari nonton kita diambil juga minumannya, makanannya ya biar lebih enjoy lagi menyaksikan kita di sini ya. Kita nikmati kembali. Kopi Bang Cakil memang nggak ada duanya ya. Thank you. Oke. Nah, kita udah Baik. ngopi, udah enjoy tentunya pemirsa ya. Kita mau tanya lagi nih sama Bang Khairul Tan ya. Bang Oke. Khairul, ini kita kalau bahas HIPAPI memang tadi juga sejarah-sejarahnya juga sudah dijelaskan sama Bang Fajar nih ya. Mungkin kita juga pengen tahu nih, mungkin Bang Khairul yang jelasin sedikit ya. Peran HIPAPI sendiri apa aja sih untuk untuk klien gitu ya? Apakah ada manfaat tersendiri gitu ya, kalau misalnya tergabung di HIPAPI mungkin bisa lebih murah atau lebih terjangkau gitu ya, atau gimana gitu ya. Beda kali ya, murahnya Iya. Oke. Mana tahu gitu ya kan. Ya, jadi sebenarnya lebih kepada seperti ini sih Gina, Budi. Ya. At least kita teman-teman yang berada di HIPAPI, seperti yang disampaikan oleh Mas Fajar tadi, untuk menjadi member dari HIPAPI ini sendiri punya syarat dan ketentuan. Artinya secara integritas, secara profesional, itu MC-MC di HIPAPI sudah cukup diakui. Yes. Ya setidaknya dia sudah mempunyai jam terbang selama 2 tahun, sudah puluhan kali nge-MC seperti itu. Jadi sehingga kita sih tidak hanya menjual dari sisi murah tanda kutip gitu, tapi lebih kepada profesional dan juga integritas kita sebagai MC profesional yang sehingga mampu membawakan acara pernikahan dengan baik. Yes. Bahkan juga bisa ini ya, jam terbang tadi seperti yang Bang Khairul bilang, kemudian juga semakin kita juga jam terbangnya tinggi dan yang lain-lainnya ya, tadinya juga rate kali juga makin naik kayaknya ya. Mengikuti Dan ya. yang saya lihat Gina, kayak MC-MC ini punya kiblat tersendiri gitu ya. Jadi Oke. kiblatnya ke nasional gitu kan, ada sertifikasinya semua. Dan juga bisa sharing gitu ya, terkait dengan perkembangan yang ada di, misalkan kayak di Jakarta itu seperti apa sih sekarang, kayak gitu. Nah, dan juga mungkin kan tadi ada juga yang disampaikan ya, bahwasanya ada adat-adat juga. Nah, jadi bisa sharing, kalau misalkan di sini ada Jawa itu seperti ini. Nah, kalau di sana Jawanya yang asli itu seperti apa gitu ya kan. Nah, Jadi serunya seperti itu Gin. Jadi misalnya kita nih dapat klien nih di Medan yang kliennya itu Sumatera Barat, Palembang. Iya. Nah di grup HIPAPI itu kita tinggal kontekan aja. Teman-teman bagi dong untuk skrip wedding Palembang gitu. Nanti mereka pada bantu tuh. Pada share gitu ya. Oh, berarti memang nggak pelit ya untuk share sana sini ya, satu dengan yang lain ya kalau. Mas Sumatera Barat, Padang, nanti kita di komen. Oh iya, Palembang, Sumatera Selatan. Oh Sumatera Selatan. Iya, Palembang, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Padang. Oh iya Sumatera Barat juga misalnya Khairul. Sebagai orang Padang Iya. soalnya. Minang butuh Kampung Ambo. skrip. Nanti Khairul bisa minta ke Sumatera Benar, Barat. benar. Iya. Pokoknya Tergantung. saling berbagi ya. Saling berbagi gitu ya. Budi juga kan juga salah satu anggota ya di HIPAPI ya. Iya, boleh nggak sih kita pura-pura nggak tahu aja dulu. Makasih Budi, aku juga pengen tanya sama kamu. Kamu juga kalau dilihat ya Bang Khairul sama Bang Fajar kan juga jam terbangnya juga sangat luar biasa di dunia per-MC-an gitu ya. Dan sudah senior dari segi umur juga ya kan. Kalau Budi kan sangat
udah nih Aduh, gitu ya. Saya boleh pindah kursi nggak sih? Kalau kayak gini? Saya jadi ditanya. Kali ini narasumbernya 3 ya, aku aja yang nge-host ya. Nanti gaji kamu tak aku ya. Bawa seragam nggak buat? Kamu gimana sebagai yang juga tergabung di sana, apakah menjadi pengalaman yang baru juga melihat bersama dengan senior-senior kita? Oh iya dong pastinya. Ini adalah salah satu tempat yang paling baik menurut saya ya untuk para MC gitu. Nah, kalau aku sih memilih HIPAP ini yang pertama kita lihat dulu nih orang-orangnya gitu ya, karena ternyata yang di nasional itu wah keren-keren banget dan nggak hanya yang muda tapi yang tua juga tergabung. Lantas saya yang seperti ini kenapa enggak kan begitu ya. Kemudian yang kedua legalitasnya masuk dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia udah pokoknya secara struktur organisasi itu lengkap dan juga bidang-bidang yang dilaksanakan itu berjalan. Kayak ada sertifikasi semua. Jadi kita gini loh, ketika kita nge-MC ada perbedaan antara oh ini member HIPAPI gitu kan. Yang ini enggak gitu. Nah, jadi kita pengen nge-branding bahwasannya ada perbedaan kayak gitu. Itu sih. Jadi memang tujuan akhirnya adalah buat acara itu juga semakin sukses Benar. Oke. Nah, gimana nih wedding di Sumatera Utara sendiri gitu? Apakah cukup berkembang kira-kira Bang Fajar? Oke, untuk wedding di Sumatera Utara, Gin, setelah kemarin kita pandemi ya, pandemi memang benar-benar kita itu Gin gak ada job sama sekali. Budi juga ngerasain, Gina juga ngerasain. Aku juga ngerasain. Ada sih beberapa wedding tapi curi-curi gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini wedding dan sejauh ini klien itu sudah memahamin Gin, pentingnya MC itu di wedding. Bayangin aja Gina di dalam satu wedding itu nggak ada pembawa acara, yang mandu siapa gitu. Kemudian yang ngarahin ke sini ke sana siapa gitu. Which is itu pernikahan. Kadang kita menganggap bahwa pernikahan simple kok, acaranya cuma ijab kabul dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang itu klien-klien kita sudah mulai memahami tuh bahwa oh ya dengan adanya MC acara aku jadi luar biasa ya gitu. Dengan adanya MC acara aku jadi tertata dengan baik. Gitu. Tapi Fajar, ini kita sharing ya gitu ya kan. Gimana cara menghadapi klien yang gimana cara menghadapi klien yang mengatakan kayak alah dulu pun nggak ada MC berjalan juga kok gitu ya kan, hikmat juga kok, ini gimana itu kalau ada pertanyaan seperti itu, tanggapannya gimana? Kadang sih kita menghadapi hal yang seperti itu, Bud. Kadang menghadapi hal seperti itu, tapi kita kembalikan lagi, kita sebagai MC kita akan jelasin tuh ke klien. Ibu misalnya nanti setelah akad nikah, pas akad nikah, yang barisin keluarga cowok di depan siapa Bu gitu kan, yang memandu acara, ngucapin selamat datang. Gak mungkin pengantin cowok itu ujuk-ujuk udah langsung masuk ke rumah gitu ya. Berarti ada di situ manajemen yang harus dilakukan gitu ya. Jadi acara itu bisa tersusun rapi mulai dari awal sampai dengan akhir. Bahkan masuknya pun diatur gitu ya, Fajar ya. Yes. Ini kalau kita lihat tadi ya, Bang Fajar dan Bang Khairultan juga sampaikan bahwasannya kalau mau masuk di HIPAPI juga harus punya pengalaman 2 tahun nge-MC ataupun ya sudah 24 kali nge-MC di wedding gitu ya. Lantas bagaimana nih untuk kita-kita yang belum terjun di dunia wedding, mungkin masih 1 kali, 2 kali ya nge-MC gitu ya. Boleh dong kita juga bahas nih ya supaya bisa nih kayak Bang Fajar sama Bang Khairul supaya bisa jadi MC gitu ya. Boleh ya? Nih Bang Khairul dulu nih, gimana caranya? Oke, kalau untuk di HIPAPI-nya sendiri kan memang kita sudah mempunyai rules ya, syarat dan ketentuan itu yang kita nggak bisa ubah. Tapi jangan berkecil hati, mungkin tentunya buat aku mungkin ngomongnya bukan junior tapi lebih ke adik-adik ya. Ke adik-adik yang mungkin ngerasa punya potensi untuk bisa bakatnya untuk menjadi seorang MC. Karena kita juga dulu bukan siapa-siapa ya. Ya walaupun sekarang ya belum siapa-siapa juga gitu ya. Tapi sudah ada lah setidaknya ya. Setidaknya udah ratusan event lah ya, ratusan ya. Jadi kayak misalnya kita nggak nutup diri, artinya kalau aku pribadi bahkan sangat welcome gitu ya. Itu banyak kok teman-teman adik-adik yang suka nge-DM gitu. Bang boleh nggak ngelihat abang pada saat perform? Bang boleh nggak ini segala macam. Aku pribadi sangat welcome dan itu juga kenapa salah satu alasan aku gabung di HIPAPI yang nanti khususnya di Sumatera Utara yang akan dibentuk. Nah itu kebanyakan teman-teman aku yang memang circle aku deket banget nih gitu ya, udah join di situ. Dan aku tahu banget karakter dan kepribadian mereka se-humble itu sama adik-adik kayak begitu. Jadi kita siap ya gitu. Jadi untuk adik-adik yang mungkin ngerasa punya potensi untuk gabung nantinya gitu kan, ya silakan. Bahkan teman-teman di luar sana ya yang belum mencukupi syarat dan ketentuan is okay gitu ya.
kita sering berjalannya waktu sampai sekarang juga masih terus ya sering sharing-sharing juga dengan teman-teman di luar sana. Karena banyak banget kan soalnya Yes. MC kan. Banyak banget MC ya. Dan enaknya nih abang-abang di Hipapi juga humble-humble semua ya. Karena tadi Bang Fajar juga sampaikan, kita juga attitude juga selalu dijaga di sana gitu ya. Itu yang paling penting. Berarti ya. memang teman-teman semuanya jangan ragu nih kalau mau tanya-tanya sama Bang Fajar sama Bang Khairul ya. Gimana sih supaya bisa jadi MC gitu ya. Supaya bisa banyak jobnya. Tapi gimana supaya banyak jobnya? Bang Fajar ya. Boleh dong sharing sama kita. Supaya banyak job sih Gin, Iya. sebenarnya kita Hipapi itu sebenarnya salah satu visi dan misi kita itu menjalin kerjasama ke industri perweddingan. Oke. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Industri perweddingan itu Gin kan ada kayak catering, dekorasi, rezeki kita ada bahkan dari mereka itu dekorasi, fotografi, make up dan lain sebagainya. Kita harus jalin kerjasama. Nah kadang job kita itu dari mereka nggak terduga. Oke, gitu. Jadi dari mana aja bisa ya. Bisa. Benar, Jadi benar. harus bangun relasi sebanyak-banyaknya Benar juga. sekali. Yang penting adalah Gin kita ya public speakingnya harus memang diutamain. Public speaking ya, Ya. harus diutamakan. Ya. Oh, gimana supaya bisa public speaking sekalian ya? Tanya Banyak aja ya Gina semuanya. ya, menjalar gitu ya. Aku nambahin sedikit boleh? Iya, nggak? nambahin dong. Jadi yang sudah disampaikan oleh Bang Fajar tadi. Jadi untuk kita mencapai berada di titik yang sampai pada akhirnya mempunyai job yang banyak, Ya. kategori banyak ya. Mungkin setiap Sabtu Minggu tuh adalah wedding karena memang notabene kalau di Medan ini kan wedding biasanya Sabtu Minggu. Ya, mungkin sebulan 8 kali. Ya itu semua pasti yang namanya butuh proses Ya. gitu ya. Kita dulu mungkin juga pernah berada di fase-fase yang cuma sebulan sekali, bahkan juga nggak ada. Itu semua berjalan waktu gitu ya. Nah, sembari itu kalau aku sih prinsipnya gini, kesempatan itu nggak akan pernah datang yang namanya 2 kali gitu. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika kamu mendapat kesempatan itu, berikan yang terbaik. Karena di saat kamu memberikan yang terbaik itu, kita nggak pernah tahu tuh pada saat mungkin perform terbaik di situ ada yang ngelihat, ada yang ngelihat, ada yang ngelihat, ada yang Nah, ngelihat. bener ya. Gitu kan. Jadi tetap harus itu yang akan memberikan yang memancing terbaik. untuk umpan-umpan berikutnya. Umpan-umpan Gitu. berikutnya. Dan tadi relasi harus dijaga. Baik, nah aku juga penasaran ini sebenarnya Khairul. Nah kan Khairul ini kan panitia Muswil 1 Ya. karena oke, nah kita pengen tahu ini udah berapa persen untuk proses pembentukan Persiapan DPW. ya? Iya persiapannya, benar. persiapan pembentukan DPW Sumutnya sendiri. Iya, kita kan nanti insya Allah tuh di tanggal 8 Mei kurang lebih persiapan kita hanya tinggal 9 hari lagi. Iya, Ya. sebentar lagi. So far persiapan kita sudah mencapai 90%. 90% tinggal finishing. Alhamdulillah juga sudah sponsor-sponsor masuk, segala macam dukungan dari teman-teman sesama vendor juga masuk kayak begitu ya. Jadi kita tinggal finishing aja sih. Wah, mantap. Jadi Jadi kan jadi tinggal finishing aja Finishing ya. Nah Gina, kita juga penasaran ya terkait dengan bagaimana persiapan mereka yang sudah diabadikan dalam bentuk video ini ya. Oke, kita lihat. Oke, baik. Nah pemirsa kita saksikan ini dia cuplikan video persiapan pembentukan DPW Hipapi Sumatera Utara. Oke, ini meeting-meeting nih ya. Iya dong. Kita sering ngumpul nih Bu. Oke, berarti ini tetap dipantau juga sama teman-teman di nasional gitu ya, di Benar. pusat. Oke, baik. Nah, Karena di beberapa kesempatan pada saat kita meeting di Medan gitu ya teman-teman oh ini juga. tempatnya? Ini wilayah. Iya, ya. ini Oh, ini insya Allah venue nanti kita di untuk- sini di Oke, Medan. venue nanti di? Adora Convention. Adora. Oke, baik. Oh, ini pada saat apa? Kapan? Ini kita kunjungan ke MC senior. Oke, baik. Nah, Kita ini lagi juga meeting juga jadi ya. Ini biasa lah ya, Tetap. after meeting pasti selalu ada yang namanya foto untuk postingan story. Pokoknya semua terabadikan. Oh, ini apa Momen iftar? Buka puasa kemarin. Oke, baik. Pokoknya tetap terjaga ya keharmonisan antara satu dengan yang lain. Tepuk tangan dong buat teman-teman luar biasa. dari Hipapi Sumatera Utara. Persiapannya udah 90% ya. Ya. Keren Tinggal banget. eksekusinya aja nanti. Tinggal eksekusinya, semoga lancar karena semuanya MC yang tergabung ya. Karena kan ini dilantik juga ya semuanya Iya, benar, ya. Gina, benar. Berarti butuh MC juga dong ya kan. MC tuh datang ya, Gina ya. Ini kan sekalian boleh nggak menawarkan sih? diri gitu. Kan harus di luar dari Hipapi. Oh Iya, benar, iya benar. iya. Iya, kenapa nggak masuk Personal aja ya? branding ya kan, personal branding. Lagi-lagi. Emang ada aja bahannya. Kita Oke. masih akan lanjutkan lagi, ini seru banget ya perbincangannya. Nanti kan akan kita ulik juga bagaimana step by step dari persiapan pembentukan DPW Hipapi Sumatera Utara. Tapi kita saksikan terlebih dahulu ini dia penampilan spesial dari Doe and Friends. Oke pemirsa, balik lagi kita di Kopi Pagi. Kopi pagi. Oke, wow.
banget ya dapat informasi Bener. dari teman-teman HIPAPI gitu ya. Jadi pokoknya ini adalah salah satu organisasi yang benar-benar bisa memberikan efek yang baik untuk para pembawa acara pernikahan. Sehingga kalau tergabung tentunya bisa menambah value lagi Bener. dan meningkatkan relasi. Seperti tema kita ya Iya, kan? seperti tema kita Mengembangkan nih. potensi diri dan memperluas relasi. Oke, nah kita mau tanya dong Khairul, kira-kira persiapannya kan tadi sudah kurang lebih 90% gitu ya. Pemirsa juga pengen tahu sih acaranya itu bakalan seperti apa kayak gitu. Oke, untuk acara kita mulai nantinya ya, itu dari pagi hari sampai sore. Jadi dari pagi ke siang kita rapat pleno terlebih dahulu. Oke. Karena memang ini kan DPW-nya baru mau akan dilantik, baru mau akan dibentuk. Jadi kita akan ada diskusi terlebih dahulu untuk pemilihan siapa ketua dan struktur organisasi lainnya. Setelah itu baru di siang menuju ke sore hari kita acara pelantikan seperti itu. Oke, berarti ada sidang-sidangnya dulu gitu ya? Benar, ada benar. sidang plenonya, kemudian nanti baru akan dilantik. Nah, pemirsa juga pengen tahu kira-kira nanti yang hadir dalam acara pelantikan itu ada siapa-siapa aja sih gitu? Iya, selain seluruh member dari HIPAPI Sumatera Utara yang akan dilantik, kita juga ngundang rekan-rekan yang ada di pusat dan DPW-DPW lainnya. Selain itu kita juga mengundang seluruh rekan-rekan vendor nih. Ya, seperti disampaikan oleh Fajar tadi ya, ada rekan-rekan dari catering, dekor, wedding organizer, anak-anak entertain juga seperti itu, video, foto dan video kita juga undang, dan dari lembaga pemerintahan juga kita pasti akan undang, sama dinas kepariwisata nanti. Berarti acaranya bakal besar ya? Iya. Pokoknya ini merangkul semua industri wedding ya. Benar dan sekali, juga benar, instansi benar. terkait karena kan kalau nggak salah itu kan bakalan dihadiri oleh teman-teman dari pusat Wah, gitu benar, ya. benar. Jadi kita juga sekaligus memperkenalkan wisata yang ada di Sumatera Utara gitu. Iya, Nah, jadi Ada tur-tur sekaligus gitu ya. untuk mengajak teman-teman yang ada di benar. dari DPW Jadi Budi, gitu, dari DPP. sebelum keluar dari konsep acara, di acara itu pun nanti kita lebih pada memperkenalkan budaya Sumatera Utara. Waduh, ini yang penting Dari mulai ya kan. tari sambutan Melayu, ya kita pasti identik dengan tari sambutan Melayu, ya kan. Terus nanti kita juga akan nampilin sebuah tarian Sigali-gali. Oh, Jadi ada biar tarian Sigali-gali? mereka juga, wah budaya di Sumatera Utara ini kan sangat kaya, tidak hanya mulai dengan batas Oke. Oke Bang Fajar, tapi acaranya ada apa aja sih di sana? Karena kan kalau misalnya ada organisasi resmi pasti ada RAB dan yang lain-lainnya ya, ada rapat-rapat gitu ya. Kira-kira acaranya sendiri akan seperti apa? Untuk acara muswil dan pelantikan pengurus ini, again seperti yang dijelaskan Khairul tadi bahwa selain kita ngebahas tentang kepengurusan nantinya, siapa yang akan duduk sebagai ketua, kita akan pleno, kira-kira siapa yang menjadi ketua umum nantinya, ketua DPW ya. Boleh DPW di-spill Sumatera. nggak ketuanya siapa? Oh, Pokoknya ada calon ketuanya gitu ya. Ada calon, pokoknya berarti struktur organisasinya sama ya dengan yang di DPP ya? sama. Jadi dengan pusat itu kita harus ada kesamaan struktur organisasinya. Ada yang membidangi sosial rohani, membidangi keanggotaan gitu. Ini Tapi bukan Bang Fajar ya? Ketuanya ya. Pokoknya nanti dilihat aja ya. Ada live streaming. Oh iya, gimana Khairul ada live streaming dan sebagainya nanti? Nanti pantengin aja Dipantengin Instagramnya aja ya, HIPAPI. mudah-mudahan ada kayak gitu. Tapi Bud sebenarnya sih kalau ngomong-ngomong dengan tema kita tadi potensi diri, jadi HIPAPI itu sebenarnya punya rumah HIPAPI istilahnya Gin. Rumah itu kalau nggak ada pondasi itu kan bakalan rubuh. Iya. Jadi kita itu rumah HIPAPI itu ada namanya acting. Acting. Yang pertama itu adalah attitude, itu yang utama Gin, yang benar-benar kita sanjung. Kemudian adalah communication skill, ya, termasuk tadi public speaking dan lain sebagainya. Kemudian ada total look, grooming dan penampilan kita itu sangat penting. Kemudian ada wedding knowledge-nya, kita harus mengetahui Gin. Wedding nasional itu seperti apa, internasional itu seperti apa, adat itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah selling. Oke. Kita juga kan Tetap ya, harus terakhir selling ya. benar. Dari sana ininya. Berarti ada apa ya, semuanya itu terstruktur dengan baik, Iya. terus juga diajarkan semuanya dari awal sampai akhir ya. Jadi memang benar-benar produknya juga bagus banget yang keluar dari HIPAPI ya, luar biasa. Gini di belakang kayaknya udah mulai berisik ini. Udah Iya. mulai berisik. Kayaknya ada yang mau nanya atau apa Mau gitu tanya ya. apa, Kayaknya dari Noe? tadi kayak udah gerusuk-gerusuk kayak ada tawon gitu ya. Oke, Noe, Dengar silakan. Budi aja, kami padahal nggak gerusak-gerusuk. Oh iya, kenapa Noe? Mau nanya sama abang-abang yang berdua ya bang ya? Oh iya, Budi, silakan. ya, sini. Iya gini Nah. Iya, Bang, mau nanya nih. Tadi kan katanya kalau misalnya mau masuk HIPAPI kan harus 24 kali pernah weddingan, terus setidaknya 2 tahun ya?
Iya, minimal 2 Nah, tahun. tapi ini kira-kira ada nggak Ipapi kalau kayak mau buat ini untuk pemula gitu kan? Nanti misalnya ada lah yang untuk kayak ngajarin biar kita tuh bisa jadi MC gitu. Yes. Kira-kira ada nanti nggak ke depannya seperti itu gitu? Oke, berarti bentuk edukasi dan juga prakteknya Iya. gitu ya Iya, bagi iya. mungkin adik-adik yang ingin menjadi seorang MC gitu Iya. ya. Baik. Kira-kira ada nggak ke depannya seperti itu nanti? Nah, Oke. Silakan. Iya bener Noah. Jadi kita Noah. itu Noe. Pantang dipancing ya Noe. Emang kayak gitu dia tuh punya tabiat kayak Itu gitu ya. Kalau itu jatuhnya no. No. Nyanyi kayak gitu kayaknya udah mirip kali sambil mata agak disipitin gitu. Gak usah ketawa pencakir. Baru ini loh Bang Cahyo ketawanya lepas sekali. Karena dia nengok gini Bun, jatuh-jatuhnya nggak keren jijik ada. Oke, silakan. Baca. Jadi bener Noe. Jadi kita itu di Instagram kita masing-masing sebenarnya itu hampir ya dibilang nggak sering lah, tapi ada beberapa orang itu nge-DM, Bang kapan nih buat kelas untuk MC, kapan buat kelas untuk menjadi MC pernikahan dan lain sebagainya. Kita ada ya Rul ya? Yep. Pasti ada. Nah itu bakalan di HIPAPI ini, Noe salah satu programnya itu. Kita akan buat kelas-kelas bekerja sama dengan pakar-pakar ilmu komunikasi kayak dosen-dosen di Universitas Sumatera Utara dan universitas lain yang ada di Sumatera Utara gitu. Jadi kita bekalin dari segi komunikasi, grooming, dan karena ya seperti yang tadi Gin, MC wedding itu tidak sembarangan gitu. Dari segi look dia tampil di depan itu harus benar-benar memukau. Walaupun sebenarnya di weddingan itu kan selera ya. Ada klien yang pengen seleranya MC-nya hura-hura. Ada klien yang pengen MC-nya itu yang elegan gitu. Formal gitu ya. Benar. Kita kembalikan lagi ke klien tapi kita tetap mempersiapkan diri. Oke. Oke, udah paham ya Noe? Tapi tadi katanya kan ada kayak pribadi gitu kan Bang, kayak ada mau nanti kita mau ngasih gitu misalnya dari Instagram atau di mana gitu ya. Cuman parah Budi lo Bang. Kenapa? Kemarin nih gini, Bud ajarin apa Bud nge-MC? Alah udah. Kok nyanyi aja katanya gitu. Berarti ini kayaknya pelit ya sama, aduh Nah, parah nih Budi nih. Noe bukan pelit loh Noe. Iya. Udahlah kita sesuai dengan garis koridor kita aja lah gitu. Oh, gitu. Nanti kalau kau nyanyi iya, nge-MC iya, terus aku dapat apa? Hikmahnya. Ya Allah jahatnya. Tapi Bang, kemarin waktu Noe nikah kan, kemarin tuh kan. MC bagus kemarin. Tapi Noe kemarin lupa gitu siapa namanya gitu. Karena gitu memang nggak berteman gitu. Jadinya iya gitu. dia kayaknya nggak mau berteman gitu sama dia kan. Kayak udahlah gitu kan. Yang penting pas di acara itu dia udah MC udah gitu. Tapi Kasian bagus, kali ya bagus. MC-nya dilupakan. Pelan diskonnya banyak kali kemarin itu. Itu bukan diskon loh kemarin Budi. Kenapa? Bukan diskon. Bukan diskon jadi Harga keluarga. harga keluarga ya. Oke. Tapi mungkin boleh aku segini nambahin ya. silakan. Kalau semisalnya mungkin kliennya lupa sama MC itu bisa aja terjadi. Nah kembali lagi makanya di kita nih sebagai MC perlu yang namanya engagement terus-terusan ke namanya ke klien. Klien, Itu gimana ada tipsnya caranya? kayak Oh, ada begitu. tipsnya. Bener. Gimana tuh? Kalau saya apalagi kan kebanyakan kadang kan kita nge-MC ini klien itu dari WO ya, Iya. kita nggak kenal, Iya. bisa dibilang seperti itu. Jadi sebatas bertemu pada saat hari H, setelah itu kadang lupa. Iya. Bisa jadi mungkin itu terjadi sama Noe, ya kan? Dia dari WO jadi lupa nih sama MC-nya. Jadi kita lah yang harus memang pinter-pinter nge-engage ke klien seperti itu. Tapi kayaknya dia nggak dari WO, langsung to the point. Langsung ya, Kayaknya WA oke. langsung ya minta Minta tolong sampai tolong nyembah. lagi kemarin. Minta tolong sampai nyembah gitu. tapi kebanyakan seperti itu Budi. Berarti Gitu. memang harus Memang harus gini. Jadi kayak kalau kayak aku tuh ya biasanya pasca acara selesai pun ya aku basa-basi akan nyapa. Oh ya Kayak siap, itu begitu. keren sih itu ya. Oke, nah. Which is kayak misalnya contoh aku tambahin sedikit memposting acara mereka itu di feed, aku minta izin. Oh, gitu. Sebenarnya itu basa-basi doang biar aku masih ada komunikasi dengan mereka. Oh, itu trik ya. bener iya. Jadi biar dia tetap notice gitu. Karena apa? Target gue adalah teman-temannya dia, Tips sepupunya baru. dia, keluarganya dia nih. Kok nggak kepikir ya? Iya. Salah satu tips tadi. Iya, boleh nggak ya Bang kalau nanti aku posting padahal Diposting nggak sih Ya, sama sebenarnya MC-nya boleh itu aja weddingnya, peninggapan Noe? yang cuma menurut aku itu Kemarin kayaknya enggak lah. Nggak diposting ya? Kayaknya nggak tahu juga ada masalah apa gitu. Oh iya. Atau mungkin belum bayar, belum lunas kali. Udah Budi, Oh, udah ya. mulutnya. Bongkar Budi, ya. Budi ini tadi dari tadi
udah ada nih yang sampai nge-WhatsApp kan gitu Apa itu? kan. Ada kawan aku yang mau bertanya, padahal dia di sini gitu. iya, Mau bertanya. silakan. Gimana buat Bang Cakil? Katanya mau nanya. Iya. Ayo Bang Cakil. Bang Cakil Tadi- dulunya iya. rapet amat gini. Tadi dia tadi. Bang Cakil udah nikah belum? Udah kak. Oh, anaknya udah banyak. Bahan. Besar. Oke, berarti nggak ada rencana menikah lagi ya? Oh enggak loh, Enggak jangan lah, Kak. kasihan istrinya nonton loh. Oh iya, maaf ya. Gina ini. Boleh tanya Bang Cakil, apa tadi mau ditanya katanya? Aku cuma ngasih tambahan aja lah bang. Oh, tambahan. Silakan tambahan. Pakai dua karet. Tadi yang ku denger tuh orang Hipapi. Hipapi. menjaga kerjasama sama wedding, Iya. catering, Iya. terus apa lagi tadi bang? Fotografi, Iya. satu lagi lah bang. Aku udah tahu arah dia yang kemana. nih. Aku udah tahu ya arah kan, dia Bang? kemana. Kemana? Ke kopi, Kopi. bang. Biar masuk pondokan ya. Betul tuh bang. Masuk pondokan ya. Holding aja bang. Yang kayak gini harus diangkat gitu ya Bang. Iya. Bisa lah ya, nanti pondokannya tambah 1 ya. Tadi padahal pertanyaan dia nggak mau itu loh. Tadi gini, Noi kalau kayak badan aku gini bisa nge-MC nggak? Iya sih nggak sebenarnya gitu kan? cuman malu bang. Iya. Ini karena Hipapi semuanya termotivasi ya untuk jadi MC ya. Karena beneran wadah yang sangat bermanfaat gitu loh. Bagus ya kan? ya. Jadi keren banget sih bagi adik-adik yang ingin belajar, pengen tahu bagaimana pembawa acara, nggak hanya nasional aja kok, adat juga. Bahkan di nasional itu adat juga jauh lebih diutamakan ya. Iya. Karena untuk melestarikan adat yang ada di Budaya Indonesia. kita gitu Bener. ya. Nah, boleh dong sedikit di luar dari Hipapi mungkin ya. Tapi masih di dalam Hipapi sepertinya ya. Di luar atau di dalam? Kita lihat ya pertanyaan saya ya. Biasanya kalau nge-MC gitu ya, ada nggak ya cerita-cerita unik gitu atau iya. pengalaman-pengalaman baru sama klien yang memang wah seru sekali nih begitu. Dari Ada, Bang Fajar dulu. Ada Gin, jadi di Apa? wedding itu banyak sekali hal-hal yang lucu yang kita alamin. Saya itu pernah jas atau pakaian kita itu sama dengan pengantin, Gin. Itu gawat Bener, tuh. jadi sama bener. Sama bener. Makanya sekarang triknya adalah Gin, ketika meeting final sebelum hari H itu, saya selalu lempar pertanyaan, Bang nanti jasnya di hari H warna apa? Pernah kemarin itu saya keluar dari mobil, lihat pengantin, hah sama bener. Nah paling lucunya itu pas hari H, pengantin tuh ke kamar mandi. Undangan nyalamin saya, ibu, gitu. Itu lucu. Saya MC ibu. Itu lucu. Itu lucu sih, ya. Iya. Ada Tapi serepnya gitu ya. Terus yang kedua lagi Iya. Gin ada. Nah kan mohon maaf nih Gin, Iya. kita kan klien itu banyak ya wedding. Dan kalau cewek-cewek itu kan kalau di wedding, kalau di makeup kan beda dengan hari-hari. Ketemu tadi tuh di mall, Iya. Mas Fajar, atau aduh siapa ya ini nggak mungkin buka Instagram kan namanya. Oh iya Mbak, gimana gitu lah pura-pura. Jadi Gitu. pura-pura Kalian tahu, nggak pura-pura kenal gitu ya, ya. lupa Iya. gitu. Padahal Kan banyak ya Gin ya. Iya, karena saking banyaknya ya Bang ya. Oke. Kalau dari Khairul sendiri, cerita uniknya. Iya, sebenarnya nggak jauh-jauh dari yang namanya outfit. Jadi sebenarnya cerita lucu Bang Fajar tadi itu juga sebenarnya pesan positif buat teman-teman MC di luar sana. Ya bahwasannya kalau misalnya kita mau setiap final meeting itu boleh kali bertanya agar tidak samaan nih bajunya. Kalau bisa memang MC jangan terlalu menonjol juga dibandingin Benar. pengantin prianya. Oke. Jangan terlalu Begitu kan. norak dibandingin pengantinnya. Benar, biar tetap yang namanya raja dan ratu itu adalah pengantin di hari H seperti itu. Nah, kalau saya nih biasa ya, mungkin Anda tahu ya, ini salah satu yang penghibur luar biasa juga di Medan. Oh iya. Ya, jadi kita kan ada tradisi biasalah mau mere, joget anak Medan, Medan. Jamila dan segala macamnya pada saat closing ceremony, ya Yes. kan. Itu tadi namanya penting juga yang namanya outfit itu namanya MC ini perlu banget diperhatikan. Iya. Saya kan pakai celana kan agak ngepas Ngefit. ya, Pak, Slim ya. fit gitu ya. Ngepas. Jadi kalau udah closing ceremony itu agak lasa. Ya. Sampai ke bawah-bawah ya. Iya, sawer nih, jatuh. Ngejar sawer jatuh, krek. Sampai lumayan. Oh iya. Jadi Lumayan. sobek gitu ya jahitannya. Sobek. Lumayan. Dia untuk ya itulah pembelajaran. Untungnya kalau saya selalu pada saat MC itu bawa baju itu lebih dari 2 biasanya. Oke, Untuk siap, antisipasi terjadi hal-hal yang seperti itu dan termasuk yang terjadi sama Bapak Fajar. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba jong, samaan ternyata nih. Nah, kita bisa ada langsung alternatif ganti bisa ganti baju. baju seperti itu. Iya, itu tips yang bagus ya. Jadi tidak boleh hanya satu pakaian saja dan baiknya memang meetingnya semuanya harus difinalkan Benar. ya dari segi kostum, terus kemudian mungkin ada acara-acara khusus gitu ya. Nah, ada acara-acara khusus nggak sih di dalam pernikahan gitu yang perlu kita perhatikan mungkin bisa disampaikan Bang Khairul dulu.
Iya, kembali kita berbicara Opi. Kalau misalnya acara-acara khusus itu kan biasanya ada Sumatera Utara ini kan biasanya lebih kepada yang tradisi-tradisinya, ada segala macam. Iya. Nah ini menurut aku pribadi penting juga bagi MC harus paham setidaknya step by step dari rangkaian acara itu. Meskipun bukan kita yang bawain, karena kan biasanya contoh kayak ada Jawa nih, biasanya ada pembawa acara Jawanya tersendiri. Kayak Melayu nih, ada paling tapi dari sisi kita setidaknya bisa menyesuaikan outfit nih. Adalah sedikit-sedikit ada sentuhan-sentuhan Jawanya, sentuhan-sentuhan Melayunya. Nah itu tadi biar nambah rate. Iya betul. Profesional. Tapi kalau kita di teman-teman Hipapi Sumut nih, itu yang adat gitu itu banyak nggak sih yang tergabung? Kalau adat sih dari anggota kita ada. Kang Kiki itu lebih ke spesialis Sunda. Oke, Sunda. Jadi kalau Sumatera Utara itu kan kalau suku lain kan agak jarang ya. Tapi ketika mereka ada komunitas di Sumatera Utara, pakailah MC-nya Sunda. Kalau kayak kata Khairul tadi kayak Batak, Melayu, itu Gin kan sudah memang ada pembawa acara tersendiri. Tapi Bang Fajar, kita penasaran juga nih di Hipapinya sendiri ya. Apakah ada kesulitan-kesulitan tersendiri kah kira-kira selama ini dari pandemi sampai dengan tahun 2024 kan udah lumayan 4 tahunan ya, 5 tahun bahkan ya. Ada kesulitan nggak sih dalam membentuk ini sampai akhirnya memang benar-benar bisa jadi nih, akhirnya akan diresmikan. Kenapa gitu. lama banget terbentuknya gitu ya kan? Iya. Kesulitan apa Apa yang ada tantangan dirasakan tersendiri? gitu? Oke. Organisasi itu Gin, nggak semua orang itu paham tentang organisasi. Nggak semua orang juga suka berorganisasi. Tantangannya itu satu dari internal. Kemudian juga kalau tantangan dari eksternal sih sampai sejauh ini kita itu harus lebih berkomunikasi lagi dengan pemerintahan. Kemudian industri-industri wedding, sekarang ini kita lebih menunjukkan nama dulu Gin, setelah itu kita baru saling bergandengan tangan. Ke depan mau ngapain lagi nih kira-kira Hipapi? Apakah ada goals-goals tertentu? Oke, kedepannya mungkin lebih ke pelatihan-pelatihan, kayak pelatihan public speaking, kemudian grooming juga penting Gin, Grooming, gitu. grooming itu apa? Kayak penampilan, Penampilan. total look kita, Total look ya. gitu. Cara jangan salah, kita juga cowok-cowok kalau mau wedding itu ya harus make up juga gitu. Clean ya. Iya, jangan sampai di atas itu kita keringatan dan lain sebagainya. Berminyak gitu. Dan jangan juga kita keringatan bedak dempulnya itu keluar semua netes ya kan? Dan mungkin goals si Papi nanti akan buat kayak wedding expo lah, kerjasama dengan industri wedding lainnya. Iya. Nah, apakah ada goals tersendiri misalnya kalau bisa anggotanya 100 misalnya gitu. Atau akan ada Capaian apa nanti capaian yang event, ingin event besar gitu yang akan diadakan kira-kira dalam waktu dekat ini ada nggak Bang Khairul? Oke, jadi kita semua sama-sama punya mimpi pengennya teman-teman MC wedding yang ada di Sumatera Utara ini join ke semua ke kita. Kita harap karena apa? Ini tuh benar-benar wadah yang sangat bermanfaat dan positif. Artinya sama seperti tadi kita sudah banyak bahas ya terkait standarisasi penampilan dan segala macamnya itu kita akan sama-sama perjuangkan bareng-bareng. Jadi kita pengen mengangkat karena memang gini. Aku melihat industri perweddingan di Sumatera Utara ini cukup besar. Ya, luar biasa loh. Kita aja MC wedding di Medan aja itu ada puluhan orang. Alhamdulillah rezekinya juga masing-masing ada terus. Jadi ya sampai ini Budi juga dengan jadwalnya dia, Bang Fajar juga begitu, aku juga begitu ya, Gina juga dan teman-teman yang lain di luar sana itu ada terus. Gitu. Jadi memang potensi industri wedding di Medan ini luar biasa sih menurut. Oke, tepuk tangan dong untuk Sumatera Utara ya, keren banget. Pokoknya semua MC udah punya rezekinya masing-masing lah gitu ya. Jadi nggak usah khawatir yang pemula pengen belajar, nggak usah khawatir lagi ya. Oke pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini. Jangan kemana-mana, saksikan terus Kopi Pagi. Kita lihat persembahan spesial dari Doe and Batu kucing warna ungu. Oke, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih menyaksikan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Wah, seru banget ya pemirsa. Ini kita juga makin banyak nih tahu tentang Hipapi Indonesia. Apalagi di Sumatera Utara nanti sebentar lagi akan segera musuil ya di tanggal 8 Mei. Dan teman-teman juga tadi juga sudah banyak sekali tips-tips yang didapatkan ya untuk bisa menjadi MC dan juga bisa tergabung di Hipapi Indonesia. Tapi kita juga pengen tahu nih Instagramnya di mana sih, boleh ya? Oke, boleh. Di Bang Hipapinya Fajar. sendiri yang Sumut. Kalau Hipapi itu Instagram ada dua. Yang pertama hipapi.indonesia, terus yang kedua adalah hipapi.sumut. Oke.
Berarti itu yang untuk pusat yang Indonesia, Yes. kemudian yang untuk yang khusus Sumut itu yang di .sumut. Oke, nah. Jadi yang penasaran bisa langsung ini ya, lihat di media Instagram, sosialnya Hipapi DM gitu ya. Tapi kita mau tantang kalian berdua dong. Ada lagi tantangan Gina? Iya, Oke. gimana Waduh, sih kalau ini misalnya harus MC? ini ya, siap fisik dan Banyak mental kejutan. di sini. Iya, ini kalau MC gimana sih kita pengen tahu Bang Fajar sama Bang Khairul Tan ya. Tapi Oke. tetap seperti biasa ya kita akan men-challenge dengan pantun. Itu wajib ya. Oke. Sebelum kita challenge, mau nanya dulu dong, emang pantun sebegitu penting ya di per-MC-an gitu ya? Ataupun dalam membawa acara? Oke, kalau bagi saya sih penting Gin, karena pantun itu ibaratnya adalah menghypekan dulu tuh untuk kalau kita buka acara kan biasanya kita buat hype dulu nih. Semua perhatian ke kita gitu. Semua perhatian ke kita bukalah dengan pantun gitu. Kadang ada yang kalau kita sebelum buka acara kan nggak enak Gin. Iya. Kita lagi buka acara tapi di sana sibuk Masih ada sana ngomong. sibuk sana gitu. Kalau kita buka dengan pantun orang langsung ngelihat kita. Ngeliat kita gitu ya. Kalau misalnya langsung Assalamualaikum mungkin jadi nggak ada yang jawab karena perhatiannya belum ke kita gitu ya. Iya, berarti bisa menjadi apa daya tarik awal gitu Daya ya. tarik awal ya. Treatment. Oke, baik. kalau gitu langsung kita aja harus yuk berdiri kita kalau begini ya dulu Gina ya. Boleh. Relaksasi. Relax Ini mau ya. ngapain? Mau mere nih, mau mere. Lu apa? Mau mere. Noe. Noe sini dong Noe. Duduk aja. Ayo sini kerja. Oh, kita mau yang itu ya? Oh, bukan. Dari Bang Fajar dulu boleh? Boleh. Kita mau lihat Bang Fajar gimana sih kalau opening MC atau boleh yang lain deh terserah ya. Oke. Ini biasanya acara menyambut pengantin pria nih. Oke. Gin. Oke, Yes. baik. Oke, silakan. Pakai mic nggak? Mau Pakai mic, PCC-nya ya biar kita MC. Ini adalah Biar alat pas MC-nya alat ini kita yang banget ya. utama Iya. Orang ke laut menjala udang, petang hari pasang pelita. Yang ditunggu sudah pun datang, yang dinanti sudah pun tiba. Wih. Selamat datang kami ucapkan kepada calon mempelai pria, dipersilakan memasuki ruangan akad nikah. Wis. Jadi benar-benar ya ada improve-nya di awal gitu ya sebagai daya tarik. Gitu. Khairul? Nah, Bang kalau Khairul. Khairul, ini harus yang berbeda kayaknya adat aja ya. Oke. Iya kalau Minang. bisa nggak? Awal-awal gitu. Bisa dong. Bisa Kan ya. orang awak. Sama ya. Iya. Silakan udah. Oke, tapi mungkin aku perlu ini juga. Kita tadi ada yang teks ya. Aku pengen menyampaikan juga pesan bahwasannya mau jam terbang sebanyak apapun, yang namanya skrip itu perlu menjadi backup. Benar banget. Sampai saat ini aku juga tetap menyiapkan yang namanya backup. Kenapa? Kita nggak pernah tahu nih situasi akan seperti apa di hari H. Benar. Bisa jadi kita yang hilang mood lah segala macam. Jadi setidaknya untuk terkesan agar tetap profesional, sediakan skrip. Skrip ya. Jadi bukan berarti skrip itu melambangkan kita bukan MC profesional. Iya. Justru dengan kita menyediakan skrip, mempersiapkan skrip itu membuktikan bahwasannya kita jauh lebih profesional karena kita mempersiapkan nih acara yang akan kita bawa seperti apa. Oke, silakan. Izin ya. Yes. Sebenarnya nggak ngeles sih itu. Oke. Jadi ini istilahnya kalau misalnya aku mau ngasih gambaran nih kita untuk wedding Minang. Kan ini lumayan banyak juga nih Budi, wedding Minang di Padang ya. Iya. Oke. Jadi misalnya kita present dulu nih. Iya. Biasa kan disambut dengan tari Silek Galombang. Silek Galombang sama Silek sambut Galombang. Minang lah seperti Iya, itu. Nah, sebelum tarian itu dimulai, biasanya ada kata-kata dulu nih dari MC. Oh iya. Tuh, nah ini aku coba baca ini ya. Oke, siap. Oke. Rumah gadang nan sambilan ruang, diukia ulang, lubuk gadang, disonsong silek joga lombang, tandoran Minang, baralik gadang. Nah, pada saat itu baru mulai nih musik Minangnya. Cet, mulai kan musik Minang. Kampuang di kampung urang. Itu bang. Itu lagu Enggak sedih. itu juga lagunya Noe. Itu lagu sedih Noe. Ada khusus Ayam musik. den lape. Oi, ayam den lape. Aduh, Taraga Jo Kampung ya. Oh, berarti kayak gitu ya kalau misalnya mau opening MC ini bang ya. Iya. Boleh nggak ajarin kami bertiga bang? Boleh. Gina, Budi, Lanjut. gini. Lanjut lagi ya, adalah kelanjutannya. Apa? Ada kelanjutan. Ada. Jadi kalau semisalnya, nah
Tari perform dulu nih. Iya. Perform kan, tari Set, perform, set. set, baru ngejemput pengantin. Yes. Nah pada saat dijemput pengantin, balik ke arah pelaminan, nah itu ada juga petata petitihnya. Dan itu lumayan panjang. Jadi panjang ya? selama perjalanan dari pergola biasanya, kalau istilah wedding ya, dekorasinya itu pergola, menuju pelaminan, itu MC tetap ada voice over-nya dengan petata petitih Padang. Silakan Noe. Silakan. Ngapain? Pantun. Batun. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi mikir. Gina. Lagi mikir ya. Air mengalir jatuh ke tanah rendah. Cakep. Emang bisa ke atas Mengalirnya sampai ke muara. Cakep. Para hadirin tamu yang berbahagia, Oke. semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang bahagia. Selamat. Iya ya. Dia mau nyoba. Nah, Gina. Coba dong. Satu lagi boleh nggak? Satu lagi. Oke, boleh. Ada papan, mari kita papa. Oke, cakep. Budi, kapan kamu nikah? Ini Gina. Makan aja dah, Noe. Iya, kalau aku jatuhnya jadi nggak lucu ya pemirsa ya. Iya, tapi aku biasanya memang kalau pakai pantun tuh hanya untuk pembuka aja. Oke. Gitu. Jadi nggak ada penutupnya? Nggak ada penutup ya. Iya, coba pantun pembuka aja ya. Boleh. Kontribusi gitu ya, meskipun nggak lucu, Ikutan. meskipun nggak lucu nih pemirsa ya di hadapan senior ya. Nah, biasanya tuh aku bukannya pakai dua pantun misalnya Dua gini. pantun kayak mana? Tapi aku pantun Melayu. Oh iya, siap. Yes ya. Melayu berarti nggak jalan ya, Melayu ya. Ya, tapi sambil joget gini. Oh yes. Oh, enggak lah. MC nggak sambil joget ya. Gimana sih Gina? Gini, indah kalam karena ditata, Cakep. terdengar santun dalam ucapan, pengiring salam pembuka kata, adat berpantun kami sampaikan. Wih, Oke. Gina lo ini. Iya. Biasa. Tapi kalau pantun Melayu tuh nggak dibilang cakep. Jadi? Nggak boleh bilang cakep. Jadi Oke. memang dia nyambung terus tuh. Oke, lanjut siap. ya. Iya, lanjut. Talam bukan sembarang talam berlapis kain bersuji. Salam bukan sembarang salam datang jawab diberi. Udah, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai. Jadi mungkin Budi. Aku terakhir. Nah, ini kan semua pantunnya pembuka gitu ya sini, kan. sini, tengah-tengah. Ya, aku pantun penutup lah ya, sekaligus ini penutup ya. Iya. Oke. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, tapi simpanlah di atas TV. Kalau ada acara seperti ini lagi, saya siap diundang kembali. Oke. Baik pemirsa, terima kasih ya sudah menyaksikan Kopi Pagi. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11.30. Akhir kata saya Muhammad Budi SR. Saya Gina Febrio pamit undur diri dan juga kita mengucapkan terima kasih untuk Thank you, bintang tamu TVRI. kita Bang Khairul Thank Tan you, dan juga Budi. Bang Fajar Esa. Kita kasih tepuk tangan pemirsa. Dan tentunya sampai jumpa lagi di Kopi Pagi berikutnya. Terima kasih dan Sampai jumpa.